Sejak era Christian Gonzalez, Indonesia mulai ketagihan dalam memakai jasa striker naturalisasi. Langkah ini memang merupakan cara yang instan untuk mendapatkan ujung tombak yang handal. Namun di masa depan, Indonesia tidak perlu melakukannya lagi. Timnas telah memiliki penyerang masa depan yang siap unjuk gigi di hadapan dunia. Sudah lebih dari 5 pemain yang mengisi lini serang timnas dengan status naturalisasi. Dimulai dari Christian Gonzalez, John van Beukering, Sergio van Dijk, Greg Nokolo, Stefano Lillipali, Beto Gonçalves, sampai Ezra Walian. Tapi sepertinya Indonesia mulai bisa melepas ketergantungan kepada penyerang naturalisasi. Pemuda yang lahir di bumi pertiwi sudah mampu menunjukkan kelasnya di level junior. Bahkan beberapa dari mereka sedang meniti karir di Eropa. Kalau mereka terus berkembang, kemampuannya pasti jauh lebih baik daripada sejumlah striker yang ada sekarang. Bagus Kavi. Dimulai dari ujung tombak, timnas Indonesia sudah memiliki Bagus Kavi. Namanya mulai melejit kala bermain untuk timnas U16 asuhan Fahri Husaini. Bagus mendadak viral ketika menjebol gawang Australia sebanyak 3 kali dalam babak penyisihan grup Piala AFF U15 2017 lalu. Walaupun Garuda Muda kalah dengan skor akhir 3-7, namun Bagus mendapatkan respect dari publik sepak bola Indonesia. Penampilannya kian meningkat ketika Bagus berhasil membawa timnas Indonesia U15 juara di Piala AFF tahun 2018 lalu. Dari total 23 gol yang dicetak timnas Indonesia, 13 gol lahir dari kaki Bagus Kavi. Total, selama membela timnas Indonesia U16, pemain Kribo ini mencatatkan 16 gol. Bagus bukan hanya sekedar one hit wonder. Ketika naik kelas ke timnas Indonesia U19, performanya masih tetap memuaskan. Dia berhasil melesakkan 8 gol dari 10 penampilannya. Catatan manis itu mengantarkan Bagas ke program Garuda Select, yaitu program yang mengirim 24 pemain muda terbaik Indonesia untuk berlatih dan uji coba dengan klub-klub di Inggris dan Italia. Hasilnya juga sama memuaskan. 16 gol berhasil dia ciptakan walau berhadapan dengan pemain-pemain yang bertubuh lebih besar. Mantan striker Chelsea, Paul Furlong, sampai mengatakan kalau Bagus Kavi memiliki mental baja yang tidak kenal menyerah, meski timnya sedang mengalami ketertinggalan. Egy Maulana Fikri. Di belakang ujung tombak yang diisi oleh Bagus Kavi, Egy Maulana Fikri berada di belakangnya. Egy kini sedang merumput di kasta tertinggi sepak bola Polandia. Pemain yang masih berusia 19 tahun ini telah bermain sepak bola sejak kecil. Potensi besar yang dia miliki membuatnya dipercaya menjadi bagian dari timnas usia muda. Saat bermain untuk kelompok usia 15 tahun, dia menerima gelar pemain terbaik dan membawa Indonesia juara Gothia Cup di Swedia tahun 2015. Setahun kemudian, dia berhasil menjadi pemain terbaik dan top skor Piala Suratin saat berseragam Persab Brebes. Tapi prestasi yang paling membanggakan hadir di tahun 2017. Egy berhasil meraih Jower Revelation Trophy alias pemain paling berpengaruh di tim pada Toulon Turnamen 2017. Penghargaan ini juga pernah diterima oleh beragam pemain kelas dunia yang ada sekarang seperti Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Pemain yang dijuluki Messi-nya Indonesia ini memang terlihat sangat menjanjikan. Tubuhnya yang mungil justru membuatnya lebih lincah dan punya kecepatan di atas lapangan. Witan Sulaiman. Beralih ke sisi sayap penyerangan, terdapat pemain murah senyum asal Palu, Witan Sulaiman. Dia lahir dengan keadaan yang pas-pasan. Ayahnya berprofesi sebagai tukang sayur.
namun sangat mendukung karirnya sebagai pesepak bola profesional. Di usia yang masih muda, Witan memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta dan menimba ilmu di SKO Ragunan. Keberanian tersebut terbukti membawa hasil. Bakatnya langsung terendus oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Dia langsung menjadi winger andalan Garuda Muda. Di Timnas U19, Witan tampil sebanyak 13 kali dan mencatatkan 9 gol. Sementara itu, ketika naik kelas ke Timnas U23, dia dipercaya tampil sebanyak 12 kali dan mencatatkan 2 gol. Sama seperti Egy, Witan kini memperkuat klub Eropa. Dia membela klub Divisi 1 Serbia, FK Radnik Surdulica. Diharapkan pemain dengan kecepatan dan kontrol bola yang di atas rata-rata ini mampu menjadi andalan timnas di masa yang akan datang. Sadil Ramdhani. Mantan pemain Persela ini sepertinya memang diberkati oleh bakat alami. Kecepatan dan kontrol bola yang baik membuat namanya masuk ke dalam bagian dari Timnas U19. Selain itu, di level klub, Sadil tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan kualitasnya. Di usia yang saat itu masih 18 tahun, Sadil sudah menjadi andalan Persela Lamongan. Dalam 2 musim membela Laskar Joko Tingkir, Sadil telah bermain sebanyak 30 kali dengan catatan 4 gol dan 6 assist. Dia kemudian memperkaya pengalamannya di Liga Malaysia. Bersama Pahang, dia kembali menjadi andalan dengan tampil sebanyak 21 kali. Musim ini, Sadil bermain untuk Bayangkara FC dan memiliki agen yang sama dengan Egy dan Witan Sulaiman. Artinya, Sadil juga berkemungkinan untuk terbang dan bermain di klub Eropa. Namun sebelum ke sana, Sadil sepertinya perlu belajar untuk mengontrol emosinya yang bisa saja akan menghambat karirnya di lapangan hijau. Karena beberapa kali Sadil harus berurusan dengan pihak kepolisian. Itulah nama-nama penyerang yang akan menjadi masa depan Timnas Indonesia. Ujung tombak diisi oleh Bagus Kavi, gelandang serang dipercayakan kepada Egy Maulana Fikri, serta Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani menjadi pusat serangan di lini sayap. Menurutmu, dengan formasi yang seperti itu, seganas apa performa mereka di masa depan nanti? Sampaikan prediksimu di kolom komentar.